warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi semangat untuk belajar. Ya, semata-mata tujuan kita hari ini hanya untuk belajar. Saya minta ketua kelasnya untuk memandu teman-temannya berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Ya. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, siapa yang tidak hadir? Novi Nasution. Ya, Novi Nasution. Ya, sudah hadir. Doa yang tidak datang ya. Ya. Bagaimana bukunya? Ada semua? Ada. Pulpennya ada? Ada. Coba saya lihat. Ada semua di buku paket. Yang sampai ada yang tidak bawa? Ada. Ya. Jadi, ya oke sudah. Jadi kesiapanmu ini menunjukkan bahwa kamu betul-betul semangat untuk belajar. Kemudian hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah bisa dilihat melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau pendekatan saintifik. Siswa dituntut untuk mengatasi permasalahan. Jadi nanti siswa diperhadapkan sebuah masalah. Jadi siswa akan mengamati sebuah masalah, nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Ya. Jadi siswa akan mengamati permasalahan, kemudian menuliskan penyelesaiannya. Setelah itu akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku sesuai. Jadi kata kuncinya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kamu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan pembelajaran hari ini modelnya apa. Jadi pembelajaran hari ini itu modelnya adalah problem based learning. Ada yang tahu? Tidak. Ya. Problem based learning ini saya jelaskan, ya. Dia menggunakan pendekatan masalah. Ya, jadi problem based learning adalah pendekatan masalah. Jadi Pak Guru akan menampilkan sebuah video. Jadi ada dua video yang sebentar saya sampaikan, saya perlihatkan, ada dua. Yang pertama ini saya akan bagi kelompoknya. Yang saya sebut namanya, silakan angkat tangan ya. Kelompok 1 Ainun. Kemudian kelompok 2 Leniatin. Angkat tangan. Kelompok 3 Fitri. Kelompok 4 Iin Rizky. Angkat tangan ya, namanya yang disebutkan. Kelompok 1 kembali. Putra. Kelompok 2 Sutari. Ma, Adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Ya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang helmnya dulu, Pak, biar aman. Oh iya. Dari video ini
tulis tanggapanmu, disatukan, kemudian dibacakan hasil tanggapanmu. Saya beri waktu untuk menggabungkan 3 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mau jalan, jangan lupa memakai helm supaya aman. Kalau mengangkat telepon, jangan di tengah jalan. Kalau ada lampu merah, jangan melewati garis. Kalau mau menyeberang, lihat di bagian kanan dan bagian kiri supaya aman. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Dan saya akan memutar untuk video kedua. Terlihat videonya? Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran. Sudah dilihat videonya? Nah, dari video yang ada tadi ini, ya, Pak Guru akan menampilkan sebuah pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa manusia dalam kehidupannya perlu normal? Yang kedua, bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi? Yang ketiga, coba baca. Sutari coba baca. Yang ketiga. Ini. Bagaimana caranya agar supaya norma dapat dipatuhi oleh masyarakat? Iya. Jadi nomor 3, bagaimana caranya agar supaya norma dapat dipatuhi oleh masyarakat? Sekarang tugasnya setiap kelompok untuk mendiskusikan 3 pertanyaan ini. Jadi masing-masing kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi untuk mencari jawabannya dari 3 pertanyaan ini, ya. Silakan diskusikan, ya. Saya minta semuanya aktif, ya, mencari jawabannya. Silakan cari sumber-sumber di sumber-sumber referensinya di buku. Kalau tidak dapat di buku paket, bisa cari di perpus. Saya kasih waktunya mencari buku yang relevan dengan pertanyaan ini di perpus 2 menit. Silakan. Tapi kalau didapat di buku paket, ya di buku paket saja, nah. Ya. Sekarang saya minta waktunya 30 menit untuk mengerjakan. Jadi 30 menit ini waktu yang dikerjakan. Silakan diskusikan. Di kertas nomor jadi masing-masing dulu mengerjakan. Di masing-masing siswa dulu. Tulis dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di pagi saja. Berapa orang? Misalnya itu bunga nomor 1, Leni nomor 2. Nanti kalau yang satu sebentar. Nah, sama juga kelompok 1, ya. Misalnya Putra kelompok nomor 1, Leca nomor 2. Cara kerjakan. Nah, sekarang kita masuk di presentasi. Sebelum kelompoknya mempresentasikan, saya perlu bacakan tata tertib dalam diskusi kita nanti. Ini sudah dilihat. Yang pertama, coba dilihat, Saril, dilihat ke depan. Setiap peserta didik saling menghormati pendapat orang lain. Nah, jadi yang pertama ini, ya, kalau ada temanmu yang membacakan,
hormati dia. Tidak boleh kita bicara sama tadi juga. Nah, prosesnya ya. Saya persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Diswana Putri. Mengapa manusia dalam kehidupannya perlu norma? Tujuan norma dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk membuat kehidupan dalam bermasyarakat menjadi adil, tentram, dan makmur. Dan dibuat norma diharapkan bahwa di dalam masyarakat akan lahir keteraturan dan saling menghargai satu sama lain. Ini mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Bagaimana akibatnya jika norma tidak dipatuhi? Jika norma tidak dipatuhi, akibatnya adalah banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat berdampak bagi diri sendiri, orang lain, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Bagaimana caranya agar supaya norma dapat dipatuhi oleh masyarakat? 1. Harus tertib. 2. Harus sesuai prosedur. Misalnya, pelanggaran norma hukum yang dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan dihukum dengan pidana penjara, kurung, denda, atau bahkan hukum mati. Sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4 bagaimana? Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 1 ada yang mau ditanggapi dari kelompok 3? Ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Jadi hasil kesimpulannya dari penilaian tadi, penilaian oleh siswa sendiri, saya bacakan. Untuk kelompok yang paling disukai dari kelompok lain itu dari hasil penilaiannya oleh teman sendiri itu kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Yang kedua, kelompok 1. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Yang ketiga, kelompok jatuh kepada kelompok 2 dan 4. Selanjutnya, sebelum Pak Guru menutup pelajaran, saya ingin kalian mengisi refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya, silakan tulis nama. Langsung tulis namanya saja. Kemudian kelasnya. Silakan isi refleksi pembelajaran hari ini ya. Ada pertanyaannya di situ, silakan diisi. Apapun yang kalian isi itu tidak ada kaitannya dengan hasil nilai kalian, tidak ada. Intinya kita ingin merefleksi pembelajaran hari ini seperti apa. Oke, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah cukup ya? Ya. Jadi saya ingatkan pertemuan minggu depan kita belajar tentang pengesahan Undang-Undang Dasar. Jadi silakan baca-baca, minimal saya sudah sampaikan dari awal-awal, dihafal Undang-Undang Dasar 1945. Pekerjaan LKPD-nya nanti dikerjakan per kelompok ya. Minggu depan di kelompok berapa? Di kelompok? Silakan sekelasnya dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.